Ada kabar yang bikin kamu nyesek banget ya terkait pasangan kamu atau orang yang sudah berdealing dengan kamu yang mungkin ya, saat ini berkonflik batin dengan kamu. Kabar ini bikin kamu kayak sakit banget kelihatannya. Ya, untuk kamu yang resonate tentunya kabar-kabar berita tentang si dia yang saat ini udah move on, yang saat ini sudah bersama orang lain itu sampai ke telinga kamu dan kamu benar-benar sakit mendengarnya. Tapi di sini ada Six of Wands. Kabar tersebut artinya gini, tidak ada yang abadi dalam dunia ini ya. Sekalipun pada saat ini mungkin dia sedang bahagia dengan orang lain, ada kemudian sebuah kondisi di mana seseorang ini yang berdealing dengan kamu ini ya merayakan kemenangan tersebut. Ada yang merayakan, ada yang kelihatan bahagia banget ya. Tapi di sini ada kayak gambar seorang raja yang disambut dengan sorak-sorai oleh rakyatnya karena sepulang dari perang. Dia merayakan kebahagiaannya. Akan tetapi mahkota yang dia pakai adalah mahkota dari semak belukar kayak gitu, bukan mahkota yang asli. Artinya gini, di tarot itu mengartikan bahwa kebahagiaan atau kemenangan itu hanya untuk sementara ya. Hanya untuk sementara. Validasi yang dia dapatkan dari lingkungan atau dari masyarakat yang menyakiti kamu ini itu semua palsu ya. Itu artinya suatu hari tidak ada yang abadi di dunia ini. Suatu hari kemenangan yang dirasakan itu akan ada puncaknya ya. Dan berita-berita ini memang menyakitkan buat kamu. Di fase penyembahan ini, di fase yang betul-betul berat ini, kamu harus terpaksa melupakannya. Jadi memang kamu harus total melupakannya. Di sini Eight of Cup. Jadi memang kamu harus benar-benar total melupakan orang tersebut. Jadi berita yang ada yang sampai ke kamu ya, ini satu kayak dorongan lebih keras lagi menurutku untuk kamu harus melupakan dia. Bukan berarti kamu harus kembali dan mencoba untuk memperbaiki hubungan yang mungkin udah rumit banget ya. Udah putus kayak gitu. Sekalipun di dalam hati kamu memang bertanya-tanya nih, kenapa seperti ini? Kamu masih kayak terkejut melihat kondisi seperti ini ya, sehingga kamu kelihatannya berat banget, kamu terpukul banget ya, dan memang ini satu ujian yang dimana orang yang kamu cintai harus kamu tinggalkan dan harus kamu lupakan ya. Coba kita lihat energi ke berikutnya. Seseorang yang saat ini aku melihat sedang merenung banget mendengar berita-berita atau mendengar info-info dari pasangan yang ya, dari seseorang yang udah berkonflik batin dengan dia ya, dengan kamu. Rasa ingin tahu kamu nih ya, tentang dia itu, rasa ingin tahu kamu tentang dia itu terus bergerak ya, terus muncul ya. Tapi kamu tahu nggak bahwa setiap rasa ingin tahu kamu muncul, di sini ada Sword. Di situ rasa ingin tahu kamu itu semakin membawa kamu dari dia ya. Itu semakin membawa kamu jauh dari perasaan itu. Jadi setiap muncul rasa ingin tahu tentang dia ya, tentang dia bagaimana pada saat ini, maka di saat itu kata Sword ini kamu udah semakin jauh ya. Artinya yang udah terjadi ke dia, takdir yang dia jalani pada saat ini berbeda dengan tidak lagi di jalan kamu ya, tidak lagi bersama kamu. Ya, dan hal itu sebenarnya semakin kamu pikirkan semakin sakit rasanya. Seperti itu, semakin menyakiti diri kamu. Memang nggak dipikirkan ya. Gimana caranya untuk tidak bisa dipikirkan? Seseorang itu udah dekat banget sama kamu dan kini meninggalkan kamu dengan cara yang tidak baik. Ada yang cara yang merugikan kamu, bahkan ada yang betul-betul membuat kamu terpuruk dibuatnya ya. Jadi berita-berita yang pada saat ini muncul, yang saat ini kamu dengar, kamu tahu dari entah itu dari media sosial atau dari siapa, sebenarnya itu betul-betul semakin membuat kamu sakit. Entah itu berita buruk atau berita baik ya. Yang jelas bila itu berita baik kamu dengar, maka yakinlah bahwa ada karma yang menunggunya.
tidak ada yang abadi di dunia ini, walaupun pada saat ini dia bahagia. Tapi bila ada orang yang kita sakiti, maka balasannya pasti akan ada, ya, seperti itu. Ya, ini. Bila kata tarot ini, bila kamu udah sakit, ya, maka karma akan datang, ya. Maka nanti akan ada balasannya, gitu. Bila kamu pada saat ini disakiti, maka nanti akan ada balasannya. Hal yang kamu pertahankan pada diri kamu pada saat ini yaitu harga diri kamu, ya. Hal yang harus kamu pertahankan pada saat ini adalah harga diri kamu, itu, ya. Jadi kata tarot nih, bila kamu udah sakit, ya, ini, bila kamu udah sakit banget, ya, maka tunggulah keadilan. Keadilan akan mengarah ke tempat yang semestinya, ya. Itu. Bila ada yang menyulut api, maka tunggu aja dia kebakar, kayak gitu, ya. Bila memang kamu tempat yang rendah, maka suatu hari air akan mengalir ke kamu. Bagaimana caranya? Ya kamu merendah dulu, ya, gitu, ya. Hubungan dengan dia akan selalu baik, ya. Akan selalu baik. Nah, inilah yang harus kamu pertahankan, ya. Kamu harus mempertahankan harga diri di dalam hal ini, ya. Oke, jadi tarot bilang ini bila kamu sakit maka tunggulah yang Maha Kuasa yang akan mengarahkan pembalasan itu. Tetapi di tengahnya kamu harus bisa menjaga harga diri kamu, ya. Itu. Apa pesan semesta untuk kamu yang pada saat ini lagi terpuruk sekali mendengar berita tentang dia, ya? Betul-betul sakit rasanya, mau marah, bahkan sampai menangis kamu, ya. Ada beban. Semua ini memang menjadi beban pikiran, ya. Semua ini memang jadi beban pikiran. Rasa ingin tahu yang harus kamu pendam, katanya ini, ya, harus kamu pendam. Jadi semua itu memang menjadi beban pikiran. Dan rasa ingin tahu kamu tentang orang itu harus kamu pendam, ya. The Haggis of Priestess ini. Saat ini mungkin kamu tidak memahami tentang jiwa kamu, ya. Dulu mungkin kamu nggak pernah menggunakan jiwa kamu atau intuisi kamu atau diri kamu atau angan kamu, pikiran kamu di dalam hati kamu itu kamu nggak pernah pakai dulu untuk mengambil satu keputusan. Jadi yang kamu pakai adalah logika. Nah, pada saat ini tarot bilang ini bahwa semua yang terjadi pada saat ini menjadi beban pikiran kamu, termasuk rasa ingin tahu kamu kepada masalah itu, ya, masalah orang itu. Itu semua harus kamu simpan dulu. The Haggis of Priestess. Kamu harus menggunakan intuisi, inner beauty dari dalam, ya. Ini mungkin yang disebut dengan tafakur, semedi, ya, tahajud, ya. Ini maksudnya ini. The Haggis of Priestess. Jadi kamu harus kembali lagi ke Tuhan, ke Yang Maha Kuasa, ya. Untuk apa? Mencari jawaban. Kemudian terus-terusan kamu gunakan the Page of Wands ini, rasa ingin tahu kamu, karena kamu akan tambah sakit, ya. Akan kembali hilang harga diri kamu, ya. Ya, pasti kamu bereaksi nantinya dengan cara kamu hubungi ini, kamu itulah, ya. Nah, perintahnya di sini adalah gunakan the Haggis of Priestess kamu. Gunakan jiwa kamu. Mintalah kepada Yang Maha Kuasa, doa. Nah, di sini mungkin Edu Singkar di tarot ini mungkin bisa membimbing kalian ke personal reading untuk melakukan seperti yoga atau chakra balance kayak gitu, atau semedi, atau tahajud atau tafakur, ya. Silakan jika ingin sembuh, ya, dengan cara yang baik, bagaimana agama mengajarkan, maka silakan. Saya bisa membantu untuk hal itu, ya. Jika untuk penyembuhan. Oke, apa kemudian pesan semesta buat kamu yang pada saat ini lagi terpekur nih mendengar berita tentang seseorang yang menikah lagi, orang yang kamu sayangin menikah lagi, ya, atau seseorang yang kamu cintai ini kayak ini lagi, ya, bersama dengan orang lain, punya pasangan lagi, ya, itu. Dan kamu merasa ditinggalkan atau ditinggalkan begitu saja sama seseorang yang saat ini kamu nggak tahu kabar beritanya, ya. Hal-hal mengenai kesakitan ini, ya, kesakitan ini, dan kemudian rasa ingin tahu kamu yang saat ini membelenggu, ya.
itu jadi gini, ada kok yang harus kamu ambil dia dari kisah kamu ini, dari konflik batin yang kamu alami pada saat ini. Coba ambil sisi hikmahnya, ya. Ini lagi aku bilang, mungkin jalan keluar atau penjelasan akan hal ini ya terpaksa kalian harus masuk ke personal reading lagi bila ingin tahu menurut Edu Singkar dan Tarot ini, ya, tentang kondisi kamu, bagaimana jalan keluarnya, ya. Karena di sini ada Four of Cup. Artinya gini, bila pada saat ini kamu benar-benar fokus pada masalah kamu, ya, masalah kamu ada di dalamnya, ya, mungkin Edu Singkar bisa membawa kamu keluar dulu dari masalah ini dan memandang masalah itu, ya, seperti ini, seperti the cups, salah satu cup yang datang kemudian mengajarkan kamu, memberitahu kamu tentang peluang baru, ya, peluang baru dalam diri kamu, ya. Jadi ketika kamu ada di lingkaran ini pada saat ini, mungkin saya bisa membawa kamu keluar dan melihat yang terjadi. Kamu keluar dari permainan itu dulu dan melihat yang terjadi. Dan kamu pelajari, dari belajar mempelajari kondisi siapa diri dia sebenarnya. Coba bayangkan, sekarang kamu mau sama seseorang, ingin bersatu dengan orang itu. Nah, dengan adanya masalah ini, kuasa yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar semua keburukan orang ini, ya. Seandainya kamu bersatu dengan orang ini, dan pada saat bersatu nanti dan itu terjadi, bagaimana? Artinya begini, dengan adanya masalah ini mungkin Edu Singkar bisa membawa kamu keluar dan melihat hikmah, ya, melihat hikmah di dalamnya. Itu maksudku, ya. Dan mencoba untuk berdamai dengan diri kita, ya, di sini the Three of Coin ini mencoba untuk berdamai dengan kondisi-kondisi kamu. Agar apa? Agar tidak menjadi devil, agar tidak menghantui kamu, ya. Tidak harus dengan jalan magic atau jalan apa, ya, kamu bisa keluar. Logika kemudian masalah terjadi, ya. Maha kuasa ada keinginannya, ya. Itu maksudku, ada keinginan. Nah, keinginan Tuhan inilah yang coba kita lihat, ya. Dengan cara coba kita kembali ke agama, coba kita kembali ke ketentuan-ketentuan seperti sedekahmu. Agar apa? Agar hati kita ini klop, agar hati kita mencerna masalah ini, agar hati kita memahami masalah itu, ya. Itu agar mudah kita pahami. Itu maksudnya, supaya tidak menjadi the devil dalam hidup kamu, dalam hidup kita semua, ya. Itu maksudnya. Jadi harus ada penuntun dalam hal ini. Untuk kamu yang resonate dan memang lagi berat-beratnya ini, karena hal-hal yang berat ini kadang yang memblok juga rezeki kita. Ada masih cinta buta, ada dendam kesumat, ya, dalam diri kita. Ada dengki bermartabat dan semuanya. Dengki tapi bermartabat. Itu semua ada dalam diri kita, ya. Yang memang kita harus tahu, kita harus peka terhadapnya. Terkait apa yang Tuhan sajikan di depan kita ini sebagai ujian, ya. Dan di sini ada Two of Wands, kemudian kebimbangan, keraguan untuk melangkah. Nah, ini mulai ada apa namanya? Ada celah untuk bisa keluar. Bila sudah hatimu bimbang, ragu, maka ada celah untuk keluar, ya. Artinya ada pilihan kayak gitu, ya. Tidak hanya kamu mati-matian dengan perasaan itu. Artinya ada celah untuk menarik kamu keluar dari sengketa yang ada, ya. Dari kesulitan-kesulitan yang ada dan itu dari rasa yang saat ini menjebak kamu. Jadi gimana mungkin kita akan terus hidup kita ini akan terus kita bisa jalani dengan baik apabila Five of Wands ini terjadi dalam hidup kita, konflik, ribut, ya, kayak gini. Dan keuangan pun terbatas, ya. Itu. Dan semua kemudian menjadi masalah yang mencekam dalam diri kita. So find a way, bagaimana caranya, what is God will, apa keinginan Tuhan, what is God wants dalam hal ini. Itu kita temukan hikmahnya. Artinya keluar dulu dari masalah ini, perbaiki diri dengan sedekah, dan kemudian
Coba kita pandang dengan baik. Cobalah ambil kesimpulan dari semua ini. Dan nanti kamu akan bilang, syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan. Ya, seandainya kamu terus bersama orang itu, orang yang kamu pikirkan pada saat ini, yang berkonflik batin dengan kamu, bagaimana kemudian? Coba. Tapi lihat dulu masalah itu. Bagaimana kamu akan bersama dengan orang yang penjudi? Bagaimana kamu bersama dengan orang yang flying victim atau the lovers, orang yang mengumbar janji-janji di mana-mana. Seandainya kamu berada di dalamnya, bagaimana nanti? Sakitmu bagaimana? Maka Tuhan menunjukkan lebih awal semuanya agar kamu paham. Oke, untuk kamu yang resonet, ada perubahan di nomor WA aku. Silakan yang mau personal reading bisa kontak ke nomor baru yang ada di bioku ya. Semoga ada bedanya.